Karena di kami kita akan belajar hari ini tentang topologi jaringan LAN beserta kelebihan dan kekurangannya. Oke, di sini dibuat sebelum menyusun jaringan LAN atau local area network di satu gedung, seorang administrator jaringan perlu mengetahui jenis-jenis topologi yang dapat diterapkan dalam menyusun jaringan. Itu disebabkan apabila gedung itu mau kita buat satu jaringan, maka perlu kita perhatikan topologi apa yang mau kita buat agar tidak mengganggu kita. Oke, di sini kita akan belajar topologi jaringan LAN. Topologi jaringan LAN dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah jenis topologi daripada jaringan LAN beserta kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita akan bahas satu persatu tentang jaringan LAN. Yang pertama, topologi point to point. Jaringan topologi point to point adalah jenis topologi paling sederhana, yaitu berupa sambungan antara dua node. Oke, perhatikan gambar tersebut. Maka yang dimaksud dengan sambungan antara dua node, maksudnya di situ PC yang pertama ini dihubungkan dengan PC kedua ini, maka membentuklah dia topologi point to point. Oke, setelah itu kita akan kembali topologi berikutnya, topologi bus. Dalam topologi bus ini digunakan sebuah kabel tunggal yang menjadi pusat seluruh stasiun dan server dihubungkan. Kelebihannya, penampakan stasiun baru mudah dan tidak mengganggu stasiun lain. Kekurangannya, jika terjadi gangguan di kabel pusat, maka seluruh stasiun akan terkena dampaknya. Oke, perhatikan kabel tunggal yang dimaksud ini. Kabel tunggal ini akan dihubungkan ke PC 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6. Oke, di sini kekurangannya, apabila satu PC ini bermasalah, maka semuanya workstation-nya akan bermasalah. Itu disebabkan karena kabel tunggal tersebut jadi perlu kita perhatikan dalam pemasangannya. Oke, topologi berikutnya adalah topologi star. Topologi star memiliki bentuk seperti bintang, di mana terdapat sebuah node yang berbeda di tengah dan node lainnya di sebelahnya. Kelebihan topologi star ini mudah dalam penambahan node baru. Kekurangannya kontrol terpusat. Oke, maksudnya mudah dalam penambahan node baru. Oke, perhatikan di sini. Ada lima klien, yang satu yang di tengahnya adalah sebagai server. Dikatakan kelebihannya mudah menambahkan node baru. Oke, kita misalkan bisa menambahkan satu dari kita tarik kabel baru kita masukkan PC. Kekurangannya kontrol terpusat. Oke, semua yang PC yang terhubung kepada yang ke tengah ini sebagai server itu bisa dikontrol oleh server. Dan apabila server satu ini klien satu ini ingin dimatikan, server ini bisa, itu karena dampaknya di sini bisa dikontrol oleh yang di tengah ini yang sebagai server. Oke, topologi berikutnya adalah topologi ring. Topologi ring berbentuk seperti cincin yang masing-masing node terhubung ke dua node lain dan bentuk jaringan lingkar. Kelebihannya lebih hemat kabel dan tidak tabrakan data atau sering dikatakan collision saat pengiriman data, karena hanya satu node yang dapat mengirimkan data dalam satu waktu. Kekurangannya, jika satu titik mengalami gangguan, maka proses data akan terganggu, pengembangannya kurang fleksibel. Oke, kita perhatikan kelebihannya di sini. Dikatakan jika satu PC ini bermasalah, semuanya akan rusak. Itu disebabkan karena satu jaringan, satu ikatan. Dan kekurangannya sangat banyak. Dan lanjut ke topologi mesh. Topologi mesh itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, topologi full connection dan partly connection. Oke, definisi daripada topologi full connection itu berarti semua node saling terhubung antara satu dengan yang lain. Perhatikan gambar tersebut. Ini di
semua node terhubung antara satu dengan lainnya, sedangkan frekuensi koneksi berarti sebagian node terhubung ke lebih dari satu node yang lain. Oke, perhatikan satu PC ini kemungkinan akan terhubung ke PC yang lain, itu maksudnya. Oke, lihat gambar yang satu ini dan gambar yang berikutnya, sangat jauh perbedaannya. Oke, topologi berikut, topologi tree atau topologi pohon. Biasanya topologi ini adalah dikatakan topologi gabungan. Gabungan itu adalah dari topologi star dan topologi bus. Oke, topologi tree terdiri dari kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sehingga jalur backbone berulang, gitu maksudnya. Kelebihannya, topologi terbentuk suatu kelompok node yang dapat digunakan setiap saat. Kekurangan, jika node tertinggi tidak berfungsi maka akan terpengaruh terhadap kelompok lainnya. Jadi bawahnya, oke, perhatikan topologi tree bercabang. Inilah yang dimaksudnya backbone tersebut. Oke, topologi berikutnya adalah topologi hybrid. Topologi hybrid atau campuran merupakan gabungan dari dua atau lebih topologi berbeda sehingga menghasilkan jaringan baru yang berbeda dari topologi standar. Topologi hybrid ini sering dikatakan topologi luas. Oke, perhatikan topologi jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3, jaringan 4 diatur oleh server. Ini adalah penghubungnya, dikatakan workstation. Oke, topologi berikutnya topologi DC. Topologi DC merupakan peralihan dari topologi bus dan topologi ring. Tiap node terhubung langsung ke dua node lain melalui segmen kabel, tetapi segmen membentuk seluruh, bukan lingkaran penuh, sehingga antar node terhubung secara seri. Kelebihan, pemasangan dan pemeliharaan mudah. Kekurangannya, jika node di tengah mengalami masalah maka akan berdampak pada seluruh jaringan, termasuk ketika menambahkan node di tengah, jaringan akan mati sementara. Oke, perhatikan ini. Oke, sekian materi kita pada hari ini tentang topologi jaringan. Apabila ada pertanyaan tentang topologi tersebut yang di atas, maka kirim ke WhatsApp saya nomor 0812 13 8853. Oke, salam TKZ. Terima kasih.